diambilnya surat edaran atau dikeluarkannya surat edaran kemarin itu berurutan ya. Pertama waktu kita mencabut PPKM 31 Desember 2022, kemudian dalam 6 bulan terakhir ini parameter-parameter atau indikator-indikator epidemiologi itu betul-betul kita stabil dan dapat dikendalikan. Dan juga diperkuat dengan pengumuman dari WHO tanggal 5 Mei yang lalu status kedaruratan pandemi kan dicabut ya status kedaruratannya. Nah, data-data itu atau fakta-fakta itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan surat edaran melalui BNPB kemarin, dan tentu saja ini merupakan bagian dari keberhasilan kita bahwa pandemi ini dapat kita kendalikan dengan baik walaupun saat ini statusnya belum secara keseluruhan dicabut pandemi COVID-19 tersebut gitu, Pak. Baik Pak Syahril, tapi kalau Pak Syahril kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada yang tidak seragam ya mengenai kewajiban untuk menggunakan masker atau tidak. Kita lihat untuk penumpang pesawat, MRT dan juga Transjakarta ini sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menggunakan masker. Tapi untuk KAI dan juga KRL nampaknya memang harus masih menggunakan masker. Nah, apa Pak sebetulnya yang membuat ini ada perbedaan kebijakan atau aturan di transportasi umum ini? Sebetulnya tidak ada perbedaan, masalahnya di waktu saja ya. Ya, secara keseluruhan, secara nasional, ini sebetulnya sudah berlaku ya secara nasional. Hanya saja di beberapa otoritas itu memang memerlukan secara teknis atau juknis yang memerlukan itu. Tapi insya Allah semua hari ini semuanya sudah berlaku sesuai dengan surat edaran yang itu. Yaitu di fasilitas publik, kemudian untuk di berskala besar, kemudian layanan dalam negeri, perjalanan maupun luar negeri, semuanya berlaku, baik itu di Jakarta maupun di seluruh kementerian-kementerian yang ada. Pak Syahril, terkait dengan anggaran begitu ya Pak, anggaran bagaimana mengendalikan COVID-19 di tanah air. Seiring dengan dicabutnya kewajiban untuk menggunakan masker, apakah artinya anggaran untuk COVID ini saat ini sudah mulai berhenti Pak? Oh, belum ya. Jadi kita status daruratnya kan masih, Pak ya. Jadi status darurat COVID itu di Indonesia belum dicabut masih. Jadi sampai hari ini belum ada kebijakan atau penetapan semua pembiayaan yang berkaitan dengan COVID itu dicabut. Artinya apa? Masih berlaku seperti biasa ya. Sampai nanti ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kami ingin menyampaikan dikit masalah masker tadi Pak. Jadi agar nanti kita tidak menjadi katakanlah sesuatu hal yang aneh ya masalah masker. Kalau dulu kita kalau orang nggak pakai masker aneh, dan sekarang jangan juga dianggap orang yang pakai masker di suatu tempat dianggap aneh. Jadi nggak apa-apa. Jadi pakai masker itu bagian dari suatu budaya untuk proteksi pencegahan dari mereka-mereka itu. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan kalau masuk mall, harus buka masker gitu, nggak usah aja, biar aja. Karena mereka lah yang akan lebih paham, saya harus pakai masker atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Saprin tadi, ya ini harus menjadi bagian dari individu masing-masing. Sebetulnya kebijakan masker ini sudah dicabut begitu ya karena memang melihat angka COVID yang sebetulnya boleh dibilang sudah mulai dikendalikan atau sudah mulai turun. Nah tapi Pak sebetulnya update untuk COVID-19 sendiri di tanah air seperti apa Pak untuk saat ini? Ya, justru dalam 6 bulan terakhir Pak ya, jadi sejak PPKM mencabut sampai saat ini, indikator-indikator tadi, jumlah kasus yang baru, angka kematian, kemudian angka yang dirawat di rumah sakit, serta positivity rate itu betul-betul kita dalam keadaan stabil. Jadi betul pada saat ini kita masuk dalam transisi pandemi ya, masuk ke endemi. Dan tentu saja kita akan menunggu satu tahap lagi, yaitu dicabutnya kedaruratan COVID ini. Nah dengan parameter ini menunjukkan bahwa tingkat penularan maupun tingkat kesakitan karena COVID ini, alhamdulillah berkat kerja bersama ini dapat kita kendalikan. Dan ini bagian dari penting bagi kita semua. Baik, jadi sebetulnya memang untuk angka COVID-nya saat ini sudah menurun begitu ya Pak. Nah kalau bicara mengenai angka COVID-nya yang sudah menurun, apakah ini juga salah satu bentuk dari keberhasilan vaksin? Atau sebetulnya memang imunitas tubuh dari masyarakat saat ini untuk divaksin pertama dan kedua sudah cukup baik. Nah untuk vaksin booster sendiri seperti apa Pak angkanya untuk saat ini? Apakah memang sudah banyak sekali masyarakat yang sudah cukup sadar begitu untuk melakukan vaksin booster atau memang masih banyak juga yang belum melakukan vaksin booster? Ya,
Jadi satu peringatan dari WHO bahwa vaksin COVID-19 itu merupakan bagian dalam untuk pengendalian COVID ini sampai tuntas. Harapannya, di samping karena ada imunitas yang didapat karena infeksi COVID, masyarakat kita juga diharapkan mendapatkan imunitas dari vaksin. Jadi kalau vaksin 1-2, alhamdulillah kita sudah di atas 80%. Memang untuk vaksin ketiga atau booster 1 dan booster 2 kita masih perlu untuk ditingkatkan. Dan pemerintah saat ini masih memberikan kesempatan ya kepada masyarakat terutama yang mempunyai risiko tinggi ya. Kemudian dengan comorbid, harapannya betul-betul mereka-mereka ini diberikan imunitas agar walaupun ada varian baru sekalipun dari COVID-19, insya Allah kalau kena tidak terlalu berat. Jadi harapannya di samping protokol kesehatan tadi sudah sangat longgar, kita tetap membentengi diri dengan vaksin yang diharapkan memang ada imunitas untuk khususnya bagi lansia maupun dengan yang usia lanjut itu Pak ya.